informasi itu terstruktur. Kelihatannya sederhana, tapi ini sangat penting sekali. Contoh, yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan, setiap institusi di era digital ini adalah sebuah identitas digital. Kalau untuk sekolah biasanya sch.id di Indonesia. Kalau untuk perguruan tinggi namanya domainnya ac.id. Ini sederhana, tetapi banyak lembaga pendidikan yang bahkan tidak menyiapkan identitas digital ini, merasa tidak perlu, padahal ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Yang pertama tentunya ini menjadi identitas sekolah. Ya. Coba bandingkan misalnya ini ya, saya punya akun, yang satunya indra@gmail.com dengan indra@sdpangudiluhur.sch.id. Mana yang akan menunjukkan identitas sekolah? Mana yang akan saya pakai untuk urusan sekolah? Nah, sekarang ini sering bercampur. Yang urusan pribadi, dia nyampur di situ, urusan sekolah, urusan lainnya kan. Padahal kita harus membiasakan semua warga sekolah, jadi pendidiknya, siswanya, tenaga kependidikannya, itu sudah punya akun sendiri yang menunjukkan identitas sekolah. Yang kedua, akan memudahkan manajemen informasi. Nggak bingung lagi antara oh ini keperluan pribadi atau keperluan sekolah. Semua dikontrol oleh admin kan gitu. Yang urusan bukan urusan pendidikan, urusan pribadi ya jangan pakai akun sekolah kan. Karena ini untuk kepentingan belajar, untuk kepentingan bekerja untuk guru-guru. Yang terakhir adalah kontrol dilakukan oleh pihak sekolah. Seperti yang baru-baru terjadi ini, baru sudah hampir 3 hari, akun belajar.id itu nggak bisa diakses. Ini juga salah satu kelemahan dari apa yang dilakukan oleh Kemendikbud. Membuat satu Indonesia menggunakan satu domain. Nggak diajarkan, justru malah setiap sekolah harus punya identitas sendiri. Kebinekaan itu penting, kan? Bukan keseragaman. Nah, begitu ada trouble dengan akun belajar.id, se-Indonesia trouble semua. Sedangkan kalau itu adalah akunnya sdpangudiluhur.sch.id, yang ngatur ya ada di sekolah kan. Nah, ini beberapa hal yang kelihatannya sederhana, tapi penting sekali. Dan berita baiknya, Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak, Ibu sekalian, yayasan yang ikut POP ini oleh Pandi itu adalah yang mengurusin domain ini, akan diberikan akun sch.id secara gratis. Jadi ingin hasil POP ini betul-betul setiap sekolah punya identitas sekolah masing-masing. Dan tidak ada biayanya lagi untuk tahun pertama digratiskan. Jadi yang penting ada. Jadi sudah terbiasa punya identitas digital, sehingga semua anak, semua guru tidak lagi campur-campur. Ada yang pakai Gmail, ada yang pakai Yahoo Mail, ada yang pakai Hotmail. Semuanya sudah pakai akun sekolah. Ini akan diberikan secara gratis. Nanti pengurus yayasan bisa kontak ke saya untuk nanti kita buatkan semua akunnya. Ini tidak ada biaya sama sekali. Oke? Ini untuk domain. Yang kedua adalah aplikasi perkantoran berbasis cloud. Ini juga sangat penting karena untuk bekerja di era digital ini memang butuh alat kerjanya. Nah, untuk saat ini aplikasi perkantoran berbasis cloud itu untuk dunia pendidikan juga digratiskan. Kita bisa milih dari Microsoft, namanya Microsoft 365, dan Microsoft 365 ini yang akan dipakai
di SD, di POP tingkat SD, semua akan mendapatkan akun Microsoft 365 supaya merasakan bagaimana sih menggunakan aplikasi perkantoran berbasis cloud ini. Tapi juga sekolah yang ingin menggunakan Google Workspace juga bisa. Kalau saya pribadi, kenapa mendorong sekolah-sekolah Katolik itu menggunakan Microsoft 365, bukan saya di-endorse sama Microsoft, tetapi sekolah-sekolah negeri itu pakai Google semua. Jadi, kita yang sekolah swasta ini harusnya jangan menyamakan diri sama sekolah yang gratis, kan? Kita punya alternatif yang lain, kan? Dan ini saya pelajari dari bruder saya dulu, almarhum Bruder Honoratus itu, zaman saya SMA nggak pernah mau sekolah kami, alma mater saya itu akreditasinya disamakan. Nggak pernah mau. Jadi dari dulu kami akreditasinya diakui. Kenapa? Karena beliau mengatakan SMA PL itu tidak sama dengan sekolah negeri. Kita beda sendiri, kan. Jadi itu yang saya menyarankan, dan ini nanti akan dicoba di SD, setiap peserta, kepala sekolah, tim pengembang, para gurunya akan diberikan akun Microsoft 365. Dan saya sedikit mungkin share saja, kayak apa sih Microsoft 365 itu. Nah, ini seperti ini. Ya, kita lihat akun saya ini akan dipakai adalah yplpenggerak.id, kan indra.c yplpenggerak.id, kelihatan ya. Dan ini kita lihat nyusun domain ini mudah sekali, buktinya untuk POP ini YPL sudah punya, kan, khusus untuk yplpenggerak.id menggunakan Microsoft 365. Di dalam Microsoft 365 ini ada aplikasi-aplikasi yang sudah kita kenal, misalnya ini Microsoft Word, pasti semua kenal, kan? Ini Excel, ini PowerPoint, ini Outlook itu yang untuk email kita, jadwal kita, jadi misal jadwal pelajaran, jadwal pertemuan, jadwal rapat, dan email itu semua di Outlook ini. OneDrive itu mungkin Anda lebih familiar dengan Google Drive, tapi ini lebih besar lagi, 1 terabyte per akun, kan. Jadi kita mau mengirimkan file, kita simpan jadi nggak akan pernah hilang di sini, karena ini akan menjadi milik sekolah selama-lamanya. Kemudian kalau OneNote ini buku catatan, jadi catatannya nggak lagi pakai kertas, dan nggak ada lagi kayak zaman saya dulu, alasan catatan saya digigit anjing, catatan saya cebur got, kan gitu. Nggak bisa lagi karena semua tersimpan di cloud, kan, nggak akan pernah rusak. Kemudian SharePoint ini untuk membagi file, kemudian Teams. Nah, Teams ini adalah sarana untuk komunikasi. Jadi modelnya kayak Zoom, kayak kita pakai ini, tapi gratis, ya kan? Dan bisa dipakai untuk kolaborasi anak. Ini bisa untuk komunikasi, ada chatnya juga. Jadi ini adalah alternatif buat sekolah. Kalau anggarannya terbatas, nggak bisa beli Zoom mahal, atau Zoom-nya yang gratisan tiap 40 menit itu mati, ya mendingan bisa menggunakan seperti Teams ini. Ini beberapa sekolah PL sudah pakai, dan sejauh ini lancar-lancar saja, dan nanti kita lihat dalam proses POP ini juga kita akan beberapa kali pakai Teams, lancar atau tidak. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi ada juga form, ya kan, untuk bikin ulangan, formulir, itu bisa kita lakukan juga dengan Microsoft 365 atau aplikasi perkantoran berbasis web. Ya. Jadi, atau berbasis cloud ini. Jadi pada dasarnya isinya ada Office aplikasi, ada aplikasi komunikasi. Nah, mungkin Anda mengenal, pernah dengar Google Classroom. Kalau di Microsoft ini ada namanya Class Notebook, kan. Itu fungsinya mirip dengan learning management system, tetapi itu bukan learning management system karena tidak punya kapabilitas penuh sebagai learning management system. Itu lebih dikenal dengan
content management system. Tempat menempatkan konten saja, tetapi bukan learning-nya, ya, hanya kontennya saja. Jadi, ya karena gratis kan gitu, terbatas ya kapabilitasnya kan. Kalau nanti yang kita pakai jelajah ilmu itu, LMS itu berbayar. Jadi memang kapabilitasnya luar biasa sekali. LMS ada yang gratis juga, seperti Moodle, itu gratis. Tapi seringkali Moodle itu gratis, biayanya mahal. Kenapa? Karena kita harus menyediakan server sendiri, SDM-nya juga harus mumpuni. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan konten digital. Ya kan? Sudah ada domainnya, sudah ada aplikasi perkantorannya, sekarang kontennya harus konten digital. Nah, konten digital ini kita bisa dapatkan macam-macam. Mau yang gratis bisa, banyak. Di YouTube banyak. Coba aja Anda ketik tentang materi apapun, di YouTube sudah ada yang bikin videonya. Atau di aplikasi yang lain. Jadi, mau ngambil yang gratis, ada. Kalau sesuai. Mau kita bikin sendiri juga bisa. Misalnya ada guru-guru yang kreatif, yang bagus. Bahkan saya menyarankan kalau perlu konsorsium ini bisa membuat juga konsorsium materi konten digital. Jadi misalnya guru di PL ada yang jago matematika, buat kontennya guru PL dipakai oleh semua konsorsium. Tapi misalnya ada guru bahasa Inggris yang jago itu dari Medan misalnya. Biarkan yang bikin materi bahasa Inggris guru Medan, tapi dipakai oleh konsorsium. Itu kita bisa saling sharing kan gitu. Nggak harus kita bikin sendiri-sendiri. Atau kita juga menggunakan konten yang beli dari Pesona Edu, dari Ruang Guru, dari Kuiper dan lain sebagainya, silahkan saja kan. Tapi juga konten digital ini penggunaannya, kalau kita lihat kulturnya, ya itu harus digunakan secara sinkronis dan asinkronis. Saya sering menemui sekolah itu sudah beli konten digital, tetapi tadi menggunakannya masih kayak masak rice cooker ditaruh di atas kompor. Sudah beli konten digital, yang dilakukan di dalam kelas itu guru cuman mengklik tombol play, kemudian disuruh anak-anak nobar, nonton bareng kan. Jadi nggak begitu konsepnya kan. Konten digital itu bisa dipakai secara individu. Nanti kita bahas yang namanya flip classroom. Ini konten digital penting, kemudian juga aplikasi komunikasinya. Bisa pakai Zoom, bisa pakai Classin, itu yang berbayar ya kan gitu. Atau kalau merasa cukup pakai Google Meet atau pakai Teams kalau sudah menggunakan Microsoft 365 itu bisa juga. Nah, bedanya tentunya yang berbayar itu punya kapabilitas lain dan kita sesuaikan kan. Nah, jangan lagi menggunakan aplikasi komunikasi yang tidak sesuai. Contoh, yang paling banyak digunakan selama pandemi ini adalah WhatsApp. WhatsApp itu bukan sarana untuk belajar mengajar. Dan saya sendiri bingung bagaimana caranya bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp. Kita saja lihat di grup Ormas Penggerak Ismaya ini saja, kalau pesannya banyak, kita suka kelupaan kan gitu, kelewatan kan gitu. Bisa bayangkan kalau ini adalah pembelajaran. Nah, itu kita harus sesuaikan dengan aplikasi. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan, learning management system. Di POP SD akan merasakan bagaimana caranya belajar menggunakan learning management system yang kapabilitasnya penuh, ya bukan hanya sekedar konten, tapi learning management system. Tapi ini sudah hal yang sebetulnya tidak bisa dihindari lagi. Sudah sangat butuh di era digital. Kemudian yang terakhir di infrastruktur adalah school management system. Ini kita bicara tentang administrasi. Gitu. Jadi sistem administrasi yang sudah betul-betul semua digital. Nah, I yang terakhir adalah infrastruktur. Ini mungkin yang paling mudah karena paling kelihatan. Kita bicara gawai, akses internet, listrik, dan lain sebagainya. Memang kembali lagi kondisi sekolah-sekolah kita mungkin tidak semua siap seperti, tapi itu harus masuk dalam rencana strategis, rencana pengembangan sekolah kita. Karena eranya kita nggak mungkin lagi balik ke belakang. Jangan lagi kita
menyiapkan anak ke era 3.0. Kita harus menyiapkan mereka ke era 5.0. Dan ini saya ada video. Video ini dibuat 10 tahun yang lalu. Ini sebuah sekolah di Australia, kan? Mereka sudah memang mendesain pelajaran seperti ini. Kita lihat bersama. Papan tulisnya interaktif ya. Setiap anak sudah menggunakan laptop masing-masing. Ini dibuat 10 tahun yang lalu. Di sebuah SMP di Australia. Mereka punya proyek untuk membangun jembatan. Yang SMP diminta untuk membangun jembatan. Mereka juga diminta untuk bicara konsultasi dengan pakar. Jadi tidak sebatas gurunya, mereka bertanya ke insinyur sipil yang biasa bangun jembatan. Jadi belajar kolaborasi, komunikasi. Dengan teknologi ini, tanpa mengundang pakarnya datang ke sekolah, mereka bisa mengundang pakarnya kapan saja, karena sudah basisnya teknologi. Ini mereka desain jembatannya, apa yang diperbaiki dari desain awal tadi. Langsung desainnya kirim ke printer 3 dimensi, langsung mereka mendesain jembatannya, kemudian langsung dites, diadu dengan kelas lain, dengan sekolah lain, mana yang kekuatan jembatannya paling kuat. Ini contoh, ini bukan sekolah masa depan, tapi ini malah sekolah yang sudah dibuat 10 tahun yang lalu. Sekolah-sekolah kita, apakah sudah mendekati seperti ini? Tentu Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu sekalian yang tahu. Kan? Tapi memang kita bicara modelnya harus belajarnya seperti itu. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa video lagi. Ini video yang lebih baru, bagaimana konsep online, merge offline itu betul-betul bergabung. Blended learning yang sebenarnya itu bergabung seperti ini. See you later, Mom. Bye, Monica. Imagine one day, a teacher can walk into the classroom and teach not just what they know, but what all of mankind knows. Okay, everyone, let's settle down. Here is what's happening today. And students could all learn like never before. We're going to learn about space travel. And today, a very special guest is joining us, an expert in space travel. Let's all say hi to Alex. Apa yang guru tulis di papan tulis dengan papan tulis interaktif akan langsung masuk They can ke meet teachers and gawai classmates like anak-anak. never before. To launch a rocket,
the thrust needs to be greater than the force of gravity. Jadi tadi bisa mengajar Okay, 2 kapan more saja minutes di for the mana quiz. saja kan. Anak nggak harus semuanya datang ke sekolah. Read, Jadi interact, and share PTM terbatas like itu never before. nggak akan kesulitan karena semua yang And disampaikan feel guru the joy of learning masuk like di never before. Let's take laptop a atau closer look. gawai siswa masing-masing, dan ke sekolah memang sudah tidak You bawa can even buku take lagi the tapi classroom bawa to your living room, to gawai your ini. bedroom. Dan tadi sudah mendatangkan You can pakar take ya, it here, pakar dari here, mana saja or bisa kita anywhere, datangkan ke kelas-kelas and kita learn from anyone. berbasis teknologi. Here at Class In, we believe education changes lives. We believe that a more convenient and intuitive learning process can empower teachers and students alike. Mereka berada di lapangan, teman-temannya berada di ruang lain, di kelas, tetap bisa terkoneksi. We believe that here, in the classroom, we are laying the foundation for a better future, passing on knowledge from generation to generation. Class In, empowering education. Nah, ini contoh bagaimana konsep kelas modern yang bisa kita desain. Ini bisa terjadi kalau kita menyiapkan infrastrukturnya, infostrukturnya, dan infokulturnya. Nah, terakhir saya sedikit akan sharing video tentang yang namanya Learning Management System yang akan dipakai untuk pelatihan guru-guru SD di sini. Ini menggunakan jelajah ilmu. Sekolah ini segalanya bagi saya. Kami dituntut untuk terus maju, beradaptasi, dan bertransformasi dengan cepat. Disitulah jelajah ilmu datang memberikan peluang. Jelajah ilmu adalah solusi pendidikan kelas dunia dengan banyak penghargaan internasional di bidang edukasi. Inilah solusi teknologi pembelajaran terbaik yang membantu sekolah saya go digital. Sudah dipakai di sekolah terbaik di lebih dari 20 negara. Jelajah ilmu kini sudah diadaptasi sesuai dengan kurikulum Indonesia. Jelajah ilmu menawarkan solusi terintegrasi yang komprehensif dalam kegiatan belajar mengajar untuk semua pihak, seperti guru, murid, orang tua, atau kepala sekolah seperti saya. Di dalam jelajah ilmu, sudah tersedia rencana pelaksanaan pembelajaran, materi presentasi pengajaran harian, bank soal, buku digital dalam bentuk buku petunjuk guru dan buku siswa dari penerbit terkemuka, sehingga guru bisa menghemat waktu untuk pekerjaan administrasi dan semakin fokus dalam mengembangkan materi dan metode belajar yang kreatif dan berkualitas. Jelajah ilmu memudahkan interaksi antara guru, murid, kepala sekolah, dan orang tua di dalam satu platform yang sama secara real time. Guru dapat mengajar, memberikan, dan menilai tugas murid serta memantau perkembangan pembelajaran secara real time. Orang tua dapat berkomunikasi dengan sekolah dan memantau perkembangan pembelajaran anaknya dengan mudah. Jelajah ilmu mendukung murid untuk belajar secara mandiri, juga membantu guru untuk dapat lebih berperan sebagai fasilitator, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan lewat interaksi yang lebih berkualitas. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, baik secara online, tatap muka, maupun hybrid. Semua ini dapat diimplementasikan dengan mudah, tanpa perlu infrastruktur tambahan. Untuk pemimpin sekolah seperti saya, jelajah ilmu sangat membantu dari sisi manajemen pembelajaran. Sistem operasional sekolah saya menjadi semakin canggih, efektif, dan efisien. Laporan real-time membantu saya memahami dan mengevaluasi performa murid maupun guru, sehingga saya dapat memberikan solusi yang dibutuhkan di saat yang tepat. Kini, kami siap menghadapi era edukasi 5.0. Ya, ini sedikit bagaimana konsep pelaksanaannya bisa dilaksanakan. Nah, sebagai penutup,
Bagaimana proses belajarnya? Kita harus bertransformasi dari kelas tradisional menuju ke kelas modern atau yang lebih kenal dengan istilah flip classroom, karena itu dibalik. Jadi, kalau kita lihat proses pembelajaran tradisional, kita sering fokusnya ke synchronous learning, kan, yang sebelah kanan bawah, di mana pertemuan di dalam kelas, baik yang daring maupun luring, itu fokusnya lebih banyak distribusi informasi saja. Dan tadi saya katakan, anak-anaknya pasif, menggunakan one size fits all approach, satu menu untuk semua. Dan itu yang akan tumbuh hanya nalar rendah, lower order thinking skills. Maksimal di C3, yaitu aplikasi. Nah, dulu di kelas tradisional, sebetulnya higher order thinking skills-nya itu diharapkan muncul secara individu. Jadi di luar kelas. Kan. Nah, kalau sekarang di kelas modern itu dibalik, makanya disebut dengan flip. Di mana kalau kita bicara materi-materi, itu bisa dilakukan di luar kelas, asynchronous learning. Jadi tadi menggunakan LMS.